warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasu khalqan wa khuluqan wa hadana litinihi ilal haqqu turuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, pimpinan cabang Muhammadiyah Mijen Kota Semarang yang saya hormati, pengurus takmir Masjid Jami yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini semuanya dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah ibu-ibu, bapak sekalian, kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk anugerah yang Allah limpahkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dalam suasana udara yang cukup sejuk, bapak-bapak, ibu-ibu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang Allah anugerahkan kepada kita, insyaallah bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ibu ya, untuk selalu mensyukuri nikmat. Yang kedua, sehat untuk ibadah kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita yakin bahwa kehidupan orang-orang mukmin dan mukminat itu adalah orang-orang yang hidupnya bermanfaat. Baik memanfaati diri sendiri maupun memanfaati untuk orang lain. Salam salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa menyanjungnya, memujinya, karena itu sudah merupakan kewajiban kita, Bapak Ibu. Jadi umat ini menyanjung Rasulullah menjadi sebuah kewajiban yang insya Allah dengan kita selalu mencintainya, mencoba mempelajari sejarahnya dan mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada kita, kita akan senantiasa menjadi umat Rasul pilihan. Nah, terlebih-lebih bapak-bapak, ibu-ibu, pada bulan Sya'ban ini, kalau kita membuka-buka Quran tentang sejarah turunnya ayat itu, salah satu Sya'ban itu turunnya surat Ahzab ayat yang ke-56, yaitu tentang perintah kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersolawat kepada Rasulullah, demikian pula malaikat-malaikat Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Jadi kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Agar supaya kita sekalian ini menjadi orang-orang yang cenderung mendapatkan suatu keselamatan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya pada pagi ini bisa silaturahim kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita ini ada manfaatnya, ya Pak ya. Ada manfaatnya ya Bu ya. Harapan kita, ya. Dan saya yakin bahwa kita bersilaturahim itu pastilah akan ada satu hasil positif. Sehingga kalau Rasul menyatakan irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Jadi setiap umat ini atau manusia ini masih suka silaturahim, insya Allah Allah pun suka silaturahim kepada kita, ya. Apalagi Bapak Ibu kita berada di suatu tempat yang paling utama. Jadi kalau kita boleh menyatakan tempat terindah itu ya masjid, Pak. Maka majelis-majelis ilmu itu yang bagus ya dilakukan di masjid-masjid seperti ini. Sehingga sekaligus kita ini dengan keberadaan masjid ini dapat menjadi multifungsi dalam hidup kita. Yang pertama adalah fungsinya sebagai cara kita takarub kepada Allah. Jadi kalau ayat surat At-Taubah menyatakan al-masjidu usissa 'ala taqwa. Jadi manusia pengen melakukan suatu pendekatan kepada Allah dengan baik, ya tempatnya di masjid. Kalau kita pengen silaturahim di pasar, Pak, itu muncul dua persepsi. Ada kebaikan, ada kerusakan. Sebab rusaknya manusia itu banyak di pasar, ya Pak ya. Ya punya. Maka ibu-ibu kalau di pasar hati-hati. Tetapi keanehan Pak, ibu-ibu nak ning pasar oleh asik timbang ning masjid ya Pak ya. Sebab apa ibu-ibu? Fenomena memilih itu Bu, memakan waktu dan makan energi. Nggih Pak, banyak pilihan. Maka tadi saya matur, ngentekke waktu, ngentekke energi. Suami istri sering bertengkar menggoro-goro suami nunggu panjenengan Bu. Tapi milih berambang wis setengah jam Pak. Coba kalau kita ini di masjid setengah jam Bu, wis ngremeng jenengan iki. Itu ya Pak ya. Nah maka saya pengen matur Pak, pasar itu ada dua persepsi. Ada persepsi baik kalau kita ini di pasar bisa menggalang kejujuran. Atau yang sering saya katakan amanah itu Pak. Jadi pasar itu ya dadi amanah ning ya iso dadi nun sewu. Dadi ngon sing ra genah ya Bu. Sebab memang tempat pusat menipu itu ya pasar ya Bu ya. Bahkan sekarang kantor-kantor yang nggon nipu ya Pak. Nah tetapi kalau masjid tidak Bapak Ibu. Jadi masjid ini adalah tempat takarub ilallah. Dalam sebuah metodologi yang banyak sekarang munculnya. Yang pertama adalah tempat untuk mengibadahi Allah secara khusus. Lewat kita di masjid melakukan ibadah salat. Maka pada ayat sebelumnya itu kalau At-Taubah 18 Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah itu man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi kalau kita datang di masjid itu kata Allah ya orang-orang yang pemakmur masjid itu orang yang setiap hari datang Pak. Nah kedatangan kita di masjid itu dilandasi pertama iman kepada Allah. Maka kalau tidak iman kepada Allah ya tidak ke masjid ya Pak. Datangin di supermarket kan gitu Bu. Itu ya Pak ya. Kalau kita iman kepada Allah ya cenderung datangnya ke masjid. Maka tidak ada alasan orang iman tidak ke masjid itu. Maka kalau orang yang iman kok tidak masjid itu keimanannya perlu dipertanyakan. Imannya tenanan apa iman hanya karena muncul hawa nafsu atau iman melu. Ini maaf saya matur ini Quran loh ini Pak Bu.
Man amana billah wal yaumil akhir, dia punya kerangka tujuan yang lebih panjang. Bahwa hidup kita tidak hanya sekarang, kita itu besok habis mati dihidupkan oleh Allah lagi gitu. Ya Bu, percaya apa ora jenengan? Rak percaya rasanya masjid. Iya. Jadi Allah menyatakan dalam Quran itu ayat itu banyak. Al-Mu'minun itu hanya buka Pak untuk kajian kita setelah nanti ngaji itu. Ya, 4 ayat yang terakhir Pak Allah tanya kepada kita itu pertanyaan agak halusnya, agak menyentuh Pak. Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahwa hidup ini sebuah main-main saja? Itu loh Bu. Jadi kita ini ora kayak kebo, ora kayak burung ya Bu ya. Nak burung hanya bisa dinikmati suarane, nek wis jeleh didol ngoten ya Pak. Nek kula dibojo nek wis jeleh pot didol. Kan yo ndak. Makanya Quran ini Bu-ibu secara tegas menyatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abas. Apakah kamu mengira bahwa engkau aku ciptakan sebuah main-main saja? Maka manusia itu sebuah produk Allah yang paling luar biasa, memiliki apa? Martabat dan hierarkis yang luar biasa. Maka kalau nyan sami jangan sampai merendahkan kita dari perilaku yang kita lakukan sendiri. Ayat yang sering kita baca dan sering saya disampaikan Ustadz ini Pak Bu. Kalau ada ayat yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kok tiba-tiba muncul summa radatnahu asfala safilin. Ayat ini paradoks sekali loh Pak ini. Ya Pak nggih. Jadi ketika Allah mengangkat derajatnya hamba nama manusia, tiba-tiba Allah nuwun sewu Bu, dijloke itu lebih rendah itu daripada jalan yang kita injak setiap hari. Nah ternyata Bapak Ibu saya buka ayat itu, besok itu ketika orang sudah di hadapan, sudah kembali kepada Allah, keamalnya itu tidak memenuhi syarat Pak Bu, kita itu akan dimasukkan pada lubang-lubang aspal yang begitu dalam Pak. Jadi dilebokke ning jero niku nuwun sewu disimpen nggon sing elek. Karena apa? Karena kita ini tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh Allah. Maka Allah nyatakan illal ladzina amanu. Iman itu menjadi sesuatu bagi kita. Makanya monggo Bapak Ibu, iman ini diuri-uri ya Bu ya. Kita cintai daripada cinta kita kepada suami panjenengan. Ya Bu. Daripada istri kita ya Pak ya. Sebab istri kadang-kadang nyenengke, kadang jengkelke Pak tanane. Iya. Makanya ketika pun Rasulullah kan ngoten Pak. Kalau kita ini cinta sesama jangan terlalu berlebih-lebihan. Maaf ya Pak. Kita Pak cinta fisik istri kita Pak, paling umurnya 12 tahun Pak. Pipine didemek jek kenyal, saya umur 50 munggah demeken genjur rapi. Iya Bu. Lho kula ngomong ngeten iki padha Bu, istriku umure wis 58 Bu. Tak demek bengi wis ora penak. Iya, karena sudah terlalu empuk itu Bu. Nah, maka benar Rasulullah menyatakan. Ketika Umar dipanggil oleh Rasul ditanya, "Wahai Umar bin Khattab, di dunia ini siapa yang paling kau cintai?" Umar menjawab, "Tak ada cintaku yang lebih wahai Rasulullah kecuali kepadamu setelah aku mencintai diriku sendiri." Itu aja masih disalahkan oleh Rasulullah. Itu salah Umar. Engkau cinta ambil awakmu neng aku di bawah cinta kepada dirimu sendiri. Itu salah ini Pak. Bu, saya mau tanya, jangan kelingan Kanjeng Nabi. Nek pas duit akeh. Kanjeng Nabi itu ditimang oleh umatnya pada waktu-waktu tertentu tok, Pak. Ya Pak ya. Nah, padahal nek hadisnya sudah sering saya sampaikan di Mijen.
Rasul menyatakan ayyakunallah wa rasuli itu ahabba ilahi mimma siwahuma. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasul harus mengalahkan, melibas cinta-cinta yang lain. Wa yuhibbul mar'a, kalau kita Bapak sekalian ini hadis menyebutkan mar'a itu wanita. Bagi kita Pak itu. Nah wedok ya bagi laki-laki ya, jangan mencintai laki-laki itu la yuhibbulillah, tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah masjid inilah Bapak Ibu sampean matur. Saya ini ngomong masjid tidak akan jelek Pak Bu. Sebab paradigma masjid itu merupakan satu paradigma yang sifatnya abadi. Kadang-kadang sekarang ini orang terlalu leceh. Banyak mendistorsi tentang masjid. Maka kita umat Islam ini mesti harus bersikap terbuka Pak, berbicara tentang masjid ini. Karena memang yang memberikan maslahah sejati yo masjid gitu Pak ya. Contohnya jangan masuk masjid gini apa didata. Sing lurah ning ngarep, RW garis seluruh Pak ya. Rakyate ning mburi po ana Pak ngoten. Lah kula dilinggihke ngarepan mergo kon ceramah depan-depan mbek jenengan. Ha coba engko aku sore mampir ning ngene masjid kene, kan jenengan rak ngerti. Pale sing ngerti oleh tok rak weruh rak wis. Kan ngono to Pak. Lho lah piye to Pak Bu. Ya masjid ini sebuah tempat yang luar biasa Pak. Makanya orang tidak boleh mendistorsi masjid dalam wujud kepentingan apapun. Sekarang kadang-kadang kita ini dimatikan karakter kita di masjid. Masjid itu ngomong sholat wae. Itu Pak ya. Rasa ngomong masalah-masalah babakan sing isih rame ngoten Pak. Padahal masjid ini Rasul dulu menfungsikan. Rasul bisa membangun umat itu ya di masjid. Jadi ideologi Islam ya dibangun oleh Rasul di masjid. Political system Islam ya dibangun ning masjid. Ekonomi ya dibangun ning masjid. Enggak Pak, dibuka sejarah kalau percaya. Kita bicara ekonomi Rasulullah itu dulu. Kita bicara Baitul Mal. Ini masjid nih Pak. Ya Bu. Bapak-bapak ya. Jadi kita ini kadang-kadang sekarang ini kita ini kadang dimatikan sejarah kita ini. Oleh sebuah kondisi yang kita alami dan kita rasakan bersama. Nah maka Allah katakan di situ masjid ini sebuah amanah bagi kita orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah itu wal yaumil akhir Pak. Masjid itu sasarannya akhirat. Maka jangan kalau melakukan sesuatu di masjid itu karena Allah saja. Bukan karena siapa-siapa Pak J. Salat kita karena Allah. Sasarannya wal yaumil akhir. Mula jenengan nuwun sewu, maaf Bu nika aja dirasani aku nak balik. Ya nek masjid ngaji nu nggawa duit tak andani. Pengajiannya ben lemu Pak andani. Jenengan yang masjid nggawa ragat mung 2000 ora entuk swarga to Pak. Ora cucuk blas. Oh jenengan nak ning minimarket nggawane duit 100.000 kurang ya Pak. Padahal kowe mau ngentek kepuasannya begitu dientek gelo Pak. Tapi nek jenengan nglebokke kotak amal 50.000 tekan 100.000 Bu. Sampeyan kana dikatakan Quran sab'a sanabila fi kulli sumulati mi'atu habba. Kuwi dilipat gandake mbek Allah. Oh 70 tekan 700 tekan 700.000 ora iso diitung. Jenengan kena percaya ora percaya. Nek kula nyen sami percaya mbek Quran kudu percaya Pak. Ngomong buka nih ning surat Baqarah 261. Ya Allah janjine jelas. Makanya apa Bapak Ibu saya katakan sasaran masjid ini akhirat. Dikatakan wal yaumil akhir. Jenengan kalau sami kondur ning Gusti Allah ora nggo amal Bu. Ayo tetap diketak malaikat to Bu. Ya Pak ya. Balik ning gone ngarsane Allah ora nggo apa-apa. Padha wae kok Bu. Sajane yen kula sami niki membuat satu apa Bu? Membuat satu persamaan itu padha. Nah akhirat itu ya begitu.
Logik saja Pak kita berpikir ini. Jadi kalau saya ini ditanya, Ustadz, orang balik di akhirat itu sama tidak? Ya ora padha, aku ya ngono. Balik wong ahli ibadah karo ora ya beda ya Pak ya. Wong metune wong saka masjid karo metune saka udung biskop ora padha kok. Ya ora Pak. Jenengan metu saka masjid diatur mbek Allah. Karo Rasulullah nek metu kon sikil kiwase, nek metu saka udung biskop bebas. Ibu-ibu wis nglakoni ngene iki. Coba kadang-kadang kita ini kalau saya dengan santri saya tak latih, Pak. Nek mlebu metu saka masjid hati-hati, mlebu ya hati-hati. Bah mlebu masjid iku nek Kanjeng Nabi ngendika sikil kananmu mbok uncal kesek dengan mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmat. Sikil kanan iku buka, Pak. Buka pintu berkah masjid. Nek metu ya ngeten. Allahumma ini as'aluka min fadlika. Nek jenengan metu masjid sikil kiwase biar kita ini mendapatkan fadilah Gusti Allah. Kita ini barang sepele Pak, neng menjadi sesuatu pekerjaan yang indah. Islam ini saya sering menyatakan kita jangan berpikir besar sebelum kita mampu berpikir sing cilik-cilik sih. Itu ya Bu. Nek mikir aja sing gede-gede sih. Sing cilik rong dilakoni. Nah Bapak yang saya hormati, maka dinyatakan oleh Allah dalam Quran ini termasuk bagian amanah Pak niki. Maka di sini Allah katakan wa aqamas shalah wa ataz zakah. Masjid ini membentuk dua prediksi hidup ini. Siji, jadi hamba yang mampu menghamba kepada Allah dengan benar. Yang nomor dua, masjid ini membentuk jiwa sosial Pak. Kok ora piye Pak? Contohnya niki sosial ora kudu mesti ngetokke duit Pak. Contohnya bapak-bapak sholat pas tengah sholat Pak Nun sewu sing tengah batal. Niku jenengan ngerti aturan sosial sholat niku saling mempengaruhi Pak. Sing kene maju sing mburi nutup sop ning kono. Niku jiwa sosial Pak. Peduli karo aturan. Nggih Bu nggih. Jadi maknane ngoten niku niki Quran ingkang ngendikan. Walam yakhsya'illah itu kita lakukan bukan karena siapa-siapa. Ning dilakoni krana Gusti Allah. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu setiap akad jenengan mengunjungi masjid ini insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhir. Wes. Lagi nek jangan rembantahku ya kenapa ya to masjid nggon selamat no. Nek Pak selamat mungkin yono Pak, ning keselamatan dicari sendiri. Nah baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya kemarin sebenarnya mau menjelaskan tentang fikih puasa, tetapi Pak Yai Harawi kemarin waktu Rapimda nemoni saya, tat nutuke materi itu apa yang kemarin aja. Sebab poso engko wis akeh sing cerita. Ya kula niki Ustaz ya manut Pak delokno Bu. Apiane Ustaz ngene lho Bu. Lah mana? Aku nek dingontone. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ayat-ayat amanah ini yang sudah banyak saya sampaikan, diantaranya Mang Bersani di surat An-Nisa 58 ya. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Bapak Ibu, saya pengen matur jenengan begini. Kalau tak ngadeg ya Pak. Wah ceramah berlingkir enak. Jadi kita namanya manusia Bapak Ibu, fitrahnya Allah adalah makhluk pribadi. Ya. Artinya apa kepribadian itu? Bahwa kita itu ada hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita di antara hamba dan yang menghambakan atau yang mengadakan. Nah karena kita ini makhluk pribadi secara otomatis Bu, kepribadian itu diberikan sesuatu oleh Allah. Itu yang pertama. Maka bentuknya di sini dinyatakan oleh Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya Bapak Ibu. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memberikan sesuatu amanah itu kepada para ahli, kepada ahlinya. Ini. Jadi kita ini suruh menyampaikan kepada ahlinya atau yang
kepada yang berhak menerima. Maka salah satu Bapak Ibu misi Rasulullah, pengen saya nyatakan Bu, misi Rasulullah itu Pak, Rasul itu menyampaikan sifat amanahnya kepada umat. Sebab bahwa kalau kita hidup dalam sebuah komunitas seperti ini, tanpa amanah tidak akan melaku. Sepertilah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi produk personal itu di dalam Islam dihormati Pak. Contohnya, saya ingin katakan di antara personal ke personal itu, kalau ketemu adalah saling berbicara yang baik. Betul ya? Bila Rasul mengatakan, man amana billah wal yaumil akhir itu falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu kalau bicara Bu, falyakul khairan, nek ngendikan ingkang sae. Ingkang sae nggih Pak nggih. Jenengan salam ya aja karo mecucu Pak. Sing disalami melayu kan gitu. Salam itu dengan wajah muka yang ramah, yang indah. Ibu-ibu non sewu Bu, kepada istri kita, suami kita ya gitu Bu. Nek bapak kondur dari ngasto wis kesel gembrobyos keringete. Kan pengen mendapatkan sesuatu ya Bu. Malah jenengan ngedikan kondur kok sore to Pak mampir ning ndi. Ya tetep bapaknya kesel tambah to Pak. Lho niku pengalaman Pak seperti sani Ustad Pak. Bulan Rejeb iki kula laris Bu ning Semarang. Niku sing ngundang kula namung mboten wong Muhammadiyah wae kabeh wong muslim. Kula pengen ae diundang ten nggone tambak mriku Pak. Wangene buanter kula kok nyanyi diiringi terbang Pak Cocot to. Kuwi tak nyanyikke tombo ati wis wenenge ra karuan. Lho piye Pak? Kuwi mung tak nyanyikke seneng. Wah, ilir-ilir jos meleh Pak. Ilir-ilir mengke jatahe nek halal bihalal. Ya wis ana kelase dewi-dewi. Nah tanya tombo hati Bu aku nun sewu, hatiku berbunga-bunga. Jamaah balik do nyawang aku ngene terus. Wah kiai ini jos ya. Aku balik Pak kewengen sampean coba. Bojoku takon, "Bah, balik ngaji bengi men mampir ning ndi mumet ra Pak?" Dalam pertanyaan yang berbeda tak jawab to mampir mbok nom aku. Tapi iya Pak, itu pengen saya nyatakan dalam sebuah ungkapan Pak. Di antara dialog dua hamba Allah, ternyata sesuatu kalimat yang muncul dari kita ini, itu aja butuh amanah. Kudu diterapkan dengan sistem kejujuran, kelegaan jiwa. Makanya Rasul bener Bu, ini kalau pengen matur kepada ibu-ibu. Ibu-ibu surgani rasa angel-angel. Surga angel dan dipikul makhluk ini sing pecisan ini, sing kudungan rasa ngendeng-ngendeng ya Bu. Contoh ke nggawe keunjukan bapak mare mlebu swarga. Sebab itu amanah. Ya ora Bu, hadis sing mengatakan tuti uka ida amartaka. Wanita solehah itu taat karo suamine. Ibu bojone ben seneng lho Bu. Sake nek jenengan galak cepet tuwa. Ya Pak nggih. Artinya apa? Loh ini maaf loh Pak. Ini perjanjian Bapak yang saya hormati. Maka ketika Rasul itu ditanya, ya Rasulullah ukuran wanita baik itu bagaimana? Salah satunya Rasul mengatakan tuti uka ida amartaka. Wanita baik itu wanita yang amanah kepada suaminya. Apa? Dia taat kepadanya, Bu. Ibu ya, taat. Gawe keunjukan, nek kesel dikeri. Neng bapak ya ngono Pak, dia itu makhluk halus Pak. Jenengan sistemnya kasar ya mumet. Ya podo-podo ya Bu ya. Kok jenengan ki ya perlu diamanahi sama suami ibu ya Bu. Itu makhluk halus loh Pak.
Nun sewu bathuke jenengan karo kuwi beda. Mula bathuke ditutupi kudung lho maksude ben apa? Ben ora kasar. Jangan kula sami pun nun sewu nek tindak haji pecis ora kanggo. Pak. Ning nek niku kudu dibele, rambute metu kajine rak payu. Ya Bu. Mula jeneng nek nata jilbab niku sing ati-ati. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, secara filosofi dapat kita urutkan. Ayatnya dinyatakan oleh Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kalau kita ini sebagai hamba Allah bisa saling memberikan amanah kita kepada mereka yang berhak menerima, insya Allah Bu, kehidupan kita ini menjadi indah. Ya Bu, hidup ini nek carane nun sewu basane nasional Bu, memberikan hak dan kewajiban kita. Ya Pak ya. Bapak-bapak memberikan haknya kepada ibu, ibu memberikan hak suami jenengan memberikan haknya suami. Betul ya Bu? Kadang-kadang ini banyak kita lupakan Pak. Contohnya ibu-ibu sampai Rasul memberikan contoh. Ketika ada seseorang suami yang mau berangkat jihad itu, dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, jangan sekali-kali kamu keluar rumah sebelum aku pulang. Di tengah suaminya pergi Pak Nun Sewu, bapak kandungnya dia sakit, dikabari, sang istri tidak mau datang. Niki nek cara akal menungso Pak itu ora pas sudah. Apalagi diterapkan ngomong nenggone adat ketimuran ya banyak. Orang mengatakan, kuwi wanita khianat kuwi. Durhaka kepada orang tuanya. Bapak Ibu, sampai ketika dia dikabari sakit tidak mau datang. Sampai bapaknya itu sedo. Dikabari dia tidak datang. Itu kan mesti masyarakat sudah memberikan cercaan hinaan ya Pak ya. Menungso kok kaya ngono kuwi menungso apa? Tetep bunyi kebunya. Nah, ibu-ibu, ternyata hal itu dilaporkan sama Kanjeng Nabi. Wanita itu dipanggil lah. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba-tiba Rasulullah ketika ngerti masalah itu, Nabi menyatakan, insya Allah bapakmu masuk surga karena amanah yang kamu pegang di antara kamu terhadap suami. Lho Pak Bu, sistem berpikir iman niku, amanah niku mboten sistem kaya berpikir kita berpikir akal sing kadang-kadang menjurus kepada liberal. Jelas ya Bu ya? Itulah lho Bu. Niki nuwun sewu sakniki regane larang kaya ngono kuwi. Ibu duwe perlu karo apa Bu, sohib padha-padha janjian ya sesuk nek bapak wis tindak bapak jen omah dinteni bapak rak minggat-minggat to. Pengen lunga nggak lunga lho Pak Jen. Nah kula pengen matur Bu, ketika jenengan bepergian keluar rumah tanpa ada perlu yang pasti tidak diketahui oleh suami panjenengan, kuwi kira khianat ora kira-kira? Dijawab ngene iki nek ditakoni ustaz. Niki maaf lho Pak, Bu, niki pekerjaan sederhana, sing marke dosa gedhe ngeten iki lho Pak. Dianggap sepele Pak ya. Karena apa? Akali berprediksi. Ekspansi budaya mempengaruhi perilaku pada sampean matur. Jadi amanah itu sesuatu pijakan hidup bagi setiap muslim dan muslim. Jadi amanah itu penerapannya dalam proses hidup kita sehari-hari Bapak Ibu hormati. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sudah dikatakan ila ahliya itu wa idza hakamtum bainan nas, dan Allah Bapak Ibu itu menyuruh kepada kita di dalam hubungannya amanah kepada masalah tata kelola kehidupan ini, dinyatakan hendaklah kamu sekalian ini Bapak Ibu menetapkan hukum di antara manusia itu dengan cara yang adil. Itu punya.
Jadi yang pertama Bu, amanah itu ora mung sekedar dalam urusan sepele, tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan. Yang pertama aspek amanah kita kepada Allah maupun aspek amanah kepada manusia yang lain, bahkan amanah kepada diri kita sendiri. Nah ayat ini mang bersani Pak, dinyatakan wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita ini sebagai makhluk pribadi ini tadi bisa mengemban sesuatu yang kita miliki dan kita punyai dalam hubungannya kita kepada sesama kehidupan kita bersama itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, hak karo kewajiban itu kudu seimbang. Tak nggih, nuwun sewu. Kula pengen matur, wong sing paling seneng ning donya gebyare, ning paling rekoso sampe ning akhirat ini Bapak Ibu, orang-orang yang memegang kepemimpinan yang itu berpengaruh kepada proses kehidupan masyarakat yang banyak. Mula kelurutke siji kepala negara berat ya, Bu. Kepala negara berat ya Bu. Presiden gaji akeh. Urusane akeh. Maaf Pak Yai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nek kula ditakoni dadi rakyat karo dadi pimpinan niku jenenge kowe enak dadi rakyat, Pak nggih. Ning tolok ukur kemanusiaan enak dadi. Nah, delokno engko 14 Februari 2024 mau pemilihan presiden Ibu nggih. Nah, iki era telekomunikasi wis rame ini kaya ngene. Ana sing muni pemilu meh diundur. Jabatan presiden ditambah sak periode. Kula mikir wadak menungso kaya ngene digoleki apa to Pak? Ya Bu ya. Nuwun sewu lho Pak. Sego sak piringe wis marke ngorok ya Pak. Ya Bu. Lha niki mang rasake bunga sedhelongas teko poso. Nek kula mbayangke ngoten niku wong nahan hawa nafsu sing jeneng pertama nafsu bahimiah niku pengen mangan. Ya. Sing nomor loro niku bentuke maaf Bu niki. Niki kula matur ten masjid, ya Bu. Sing jeneng nafsu seksual Pak itu. Kuwi nafsune gede-gede nek dilakoni mung sak nyubar ya Pak ya. Maaf ya Bu, lho niki Bapak ngendikan 10 menit rak tekan. Niku nek poso Pak. Nah pada masa Allah menampilkan satu kisah indah. Orang puasa itu amanah, kon nahan lapar dahaga, ngumpuli ngado istri dari terbit fajar sampai tenggelam hari. Mula kula nek ditakoni Pak batale poso prinsip mung loro kuwi tok. Liyane ana sebabe ngoten iki Pak. Iya. Sing loro dilarang mung nyitok jane. Ora mangan, ora ngombe, ora kumpul karo bojone. Ning kok di tengah kuwi ngombe, nek lali dimaafi. Nek nglali kuwi kurang ajar tak. Lah iya, lha ngoten to Pak. Lah kono Pak, kula niki bar ditakoni kula mulang kajian, Ustaz. Sing masih ramai itu bagaimana hukumnya ngetokke getih. Woi ibu-ibu ki poso cengenge rak karuan. Ngrajang brambang meh nggo buka, Pak. Batal mergo napa tangane kepiris. Melayu marani bojone, "Pak aku batal, Pak." "Napa? Tanganku kepiris." "Aku ya muni tuwa kok cah bayi." Nah trimo kepiris ku mboten batalke poso ya, Bu. Lah anak ibu sing dimaksud ya nuwun sewu mengeluarkan darah besar ke batal. Tahu ya Bu darah besar, terutama ibu yang produktif. Nah kembali pada persoalan tadi Pak. Jadi amanah itu dilakukan dalam klasifikasi yang cetha. Mula nek Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi kan jelas.
Jadi semua apa yang kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan. Jadi ngeten. Jadi semakin banyak hal yang kita beban ini, ya semakin akeh sing ditanggungjawab. Contohnya Pak, jadi ustadz kiai ra enak, Pak, enak jadi jenengan ngene lho tak ndani. Sapa yang pinara nek seneng ya guyu, rak seneng mecucu ya. Kok meneh ngrasani ustate lho to. Jenengan kalih kula di ganjarane padha. Mlakune rekoso aku, Pak. Aku mau angkat metu saka omah jam 5 kurang 10 menit, Pak Tandan. Tak teli tekan nggone mijen mriku. Mlebu ke kantor jam 6 kurang seprapat. Aku ngomong kali anakku mandek sik nduk ngoten. Nek tekan kono kesun rono wonge. Mula kula lewat dari sono montor aku ayem Pak Wit. Ning tanggung jawab sinten Pak niki? Jenengan ngeten rawuh ngeten pinara bali entuk ganjaran. Ganjarane akeh. Mlebu masjid mirengke ceramah ngoten piye. Nek ibu-ibu seneng ya manduk-manduk ngoten Bu ya. Bu wis ngomong wah ngerti apa ben tak pek mantu. Karo manduk-manduk. Ning Pak Bunun sewu kiai niku nek ceramah genah ya disobya, nek kiai pasrah ngono ya dicela Pak Nun. Ngeten iki ketoke alim nggo pecis nek metu medeni ya Pak. Bebane luwih berat. Kula matur imam salat. Imam salat itu dalam standar syariah kudu ana aturane. Jenengan ora ngerti standar syariah wis mbantah imam salat. Mong gara-gara napa? Atine jenengan mboten sarujuk kalih imame. Coba ibu-ibu niki. Mama lho Pak. Peradaban manusia itu selalu berkembang dan berubah. Mulai nek zaman Rasulullah mboten Pak. Saya contohkan Pak Rasulullah nek salat dadi imam ya mburine sahabat. Rasulullah batal ra ono masalah Pak. Benten kali kula jenengan sami. Wong sing urung iso maca Quran ning mburine imam, delane imame ngentut tarkopo jajal. Ora ana sing maju jawil-jawilan. Sing kene ora iso. Malah disurung malah sing bielekke gitu Pak Jajal. Malah sing mburi jawab, "Piye to kuwi?" Bu, ini kenyataan ya Pak ya. Karena apa Pak? Kita telah melanggar sesuatu amanah yang diberikan Rasul kepada umat. Monggo Pak Abu dibuka. Zaman Rasul niku nek salat Pak. Sahabat 4 mesti ning gurine. Mula nek sahabat Rasul kok misalnya salah tidak masalah. Karena apa? Para sahabat bisa melanjut. Niki barang niki Bapak Ibu jarang kita pikirkan. Karena kita ini kadang nganggap hal-hal kayak gitu itu hanya enteng-enteng tok we Pak. Padahal saya katakan berjalannya sesuai itu harus kita lakukan sesuai dengan porsi amanah yang harus kita pikulkan. Terutama imam niki. Kita buat masjid ngeten niki Pak. Kadang-kadang muncul pertanyaan saya ini sering ditanya Pak, terutama oleh para muda sing rodok cerdas Pak. Mihrab sing ora ana lawange. Imame batal, metune piye jajal? Mumet ora Pak? Ya Pak, ini sederhana ya Pak ya. Metune piye? Sebab napa nek wong sing salat ngerti tata syar'ine niku. Awake nglewati sop yo ora entuk coba to. Nglangkai yo apa meneh betul. Lah aku tak takon lha nek ana lawange apa ya kaya kodhok ndekem ning pojokan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal semacam ini menjadi sesuatu yang aktual bagi kita. Yang ada hubungannya dengan amanah. Padahal amanah syariah niku nek salat pas batal ya kudu diganti. Mula nek sing burine kudu orang-orang sing betul mukallaf. Isine sing wis betul mukallaf.
Yo tata ilmune iku sak ngisore imame kan ngono Pak niku. Sekarang ini mboten Pak. Karena kita ini kadang-kadang sing wis biasa sholat pinter tekone rada ngeri. Biasa. Padahal Bapak Ibu, hal-hal seperti ini sering terjadi. Nah, pengen saya katakan niki persiapan Pak Ramadan besok itu ada kayak gitu masa. Maka alang kepalang Pak nek Ramadan iku nek imam-imam kados kula ni akeh rak payune Pak. Sebab nopo? Wis biasa ngimami. Wis dititeni karo jamaah Pak. Sing dipilih imam-imam sing metu poso niku. Sing latihan ngamalke surat Pak nuwun sewu. Lah aku nek dadi imam salat Pak aku kiai Pak. Aku maca surat pendek gengsi to Pak. Wah. Kiai mesti macane surat dawa poso pertama ya tak wacake surat Al-Baqarah itu ayat 183 sampai 187 kan ya kudu aja. Padahal sing 187 dobune pol. Kuwi tak dawake sing tak wacake tekan 185 we Bu. Niku wis gembretek niku makmume. Jenengan sikile ubah-ubah ngene. Karo atine muni kakekane. Maca ayat dawa. Nuwun sewu lho Pak niki. Terutama sing nom-nom. Biar ngono kuwi malah sing nom-nom pasang sponsor. Titeni kiai ini. Besok nak teko rasa do melu kabeh. Bar ngimami sing dawa Pak sesuk metu imam sing anyaran Pak. Paling dawa niku paling macane An-Nasr tak ndene. Idza ja'an wis ayat ketren nggih Pak nggih. Lah niku balik iso dibandingke Pak. Kiai yo ngono kuwi genah. Ora kok sing wingi ning sirah marake mumet. Ya, karena apa? Nah, kalau sudah kondisi semacam ini Bapak Ibu, amanah itu tidak terjaga. Karena apa? Orang hanya berpikir individualistiknya. Dia tidak berpikir bahwa di belakang itu ada jamaah sing kudu dikelola. Mang wacane kula ayate. Wa idza khamtum bainan nas itu antah kumabil adil. Jadi kita ini kudu adil, Pak. Mula Rasul mengatakan, Rasul niku Bu, maaf Pak niki. Saya baru aja ditanya tentang masalah tata sholat kita ini, tata kaifiyah sholat kula matur. Nek Rasul itu Pak orangnya egaliter. Rasul itu nek sholat sunnah kadang-kadang kalih jumeneng, kadang-kadang kalih duduk Pak Rasulullah. Niki hadisnya sahih ini hadis Muslim nih. Nah Rasul nek sholat piyambak manu sholat dua Pak. Mila dibolehkan orang yang sholat dengan sunnah, sholat nganggo bacaan dawa, mereka bisa dengan melaksanakan sholat dengan duduk. Contohnya yang sholat dalu, kata ibu nggih, alih pinara, bareng, untuk nopo-nopo. Ning syarate nek pas maca ayat sing dawa, surat sing dawa, maca ina mbek linggih. Iki wong yakne. Ya Bu. Sinatoina mbek linggih, ngetoke kesete ngarep pangeran nggih. Nah, niku ayat sing dawa. Lah Rasul lho. Tapi Rasul juga begitu ngajari para imam. Imam nek salat dipersani amanah karo jamaah. Napa Bu? Nek jamaah ka sing sepuh-sepuh ya aja dawa-dawa Pak ya. Niku sikile nek geblak sempot kabeh Pak imame salate kudu batal. Nggih, lah nek sing umur 40 ngoten kok ibu-ibu ngeten jek kuat. Imam wis kae dawu. Rakaat pertama digawe dawu Pak nggih Ali Imran ngoten 11 ayat ngoten. Al-Kahfi 10 ayat. Lumayan to niku Pak nggih. Bar kok diselingi karo surat apa Bu Nur saya At-Takasur. Ngoten karo rada penak ya Bu. Wah ibu mikire subhanallah imamnya luar biasa. Aku pas kesel salatnya rada cendhek ngoten. Itu Rasulullah. Maka ketika kita bersama kan Rasul mengatakan yassiru wala tu'assiru. Digawe gampang ning aja digawe angel. Sebab apa Bapak Ibu? Kita melakukan interaksi itu merupakan bagian dari
amanah. Memberikan sesuatu kepada pihak lain itu harus dengan benar dan penuh tanggung jawab. Ya pun nggih. Monggo Pak diklik melih Pak. Nah, niki terus Pak, ayatnya wakeh niki mengke di. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa hal ayat yang saya tampilkan. Dan salah satu ciri Bapak Ibu, orang yang beriman kepada Allah itu monggo dipun persani wonten surat Al-Mu'minun iki ayat Al-Mu'minun itu surat yang ke-23. Di salah satunya Allah mengatakan walladzina hum li amanatim wa ahdihim raun. Jadi orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan dijanjikan. Niki merupakan salah satu dominan sifat dari kita orang yang beriman kepada Allah. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi wong iman itu nih komunitas mukminin karo mukminat ini Pak Bu, kita harus komitmen terhadap amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau orang-orang yang iman kepada Allah saja tidak amanah Pak, apalagi mereka yang tidak beriman. Maka maaf Bapak Ibu, kalau saya ditanya begini, kita ini kadang-kadang kita ini banyak dipersoalkan oleh orang yang tidak ngerti dengan kita. Contohnya kita amanah di dalam hubungannya nih, milih di antara komunitas kita. Kalau matur, nek kita disuruh memilih sesuatu ya milih yang sealiran dengan kita terus aja. Wong Islam ya milih wong. Betul ya Pak ya? Iki ora kampanye lho Pak aku. Matur ning Quran lho Pak ya. Jadi harus gitu Pak, memang harus gitu. Tidak boleh tidak Pak. Ayat ning Quran itu gelar kayak ono. Sampai ada yang mengatakan la tattakhidul mu'minina. Ya pun ya. Kamu jadi orang mukmin itu dikatakan la tattakhidul kafirina auliya min dunil mu'minin. Jadi ojo milih wong kafir kuwi dadi pemimpin di antara komunitasnya wong beriman. Niku amanah lho Pak. Sebab niku sing ngendikan Quran ngeten nggih. Nek sing ngendikan kula njenengan sami iki jenenge napa? Sing kan provokator jenengan lho, itu aku lho ya. Jadi nek kula matur nek Quran itu isine amanah. Kados ngeten. Jadi seluruh aspek hidup yang kita lakukan itu bagi orang-orang yang beriman itu harus kita memelihara amanah yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu nih. Sekarang tak garis besar Ibu, jadi tak perinci. Amanah itu pada intinya ada 3. Siji amanah mbek Gusti Allah. 1 Pak, jadi dipegang teguh Bu. Hidup ini harus memegang amanah Allah untuk kita. Jadi manusia kalau yang tidak amanah kepada Allah, pastilah dia akan menemukan kecelakaan. Yang nomor 1 Bu, amanah kita apa? Perintah Allah bahwa hamba ini disuruh bersyahadah kepada Allah. Maka orang-orang Islam ini setiap saat harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hati-hati Pak, jenengan ampun kaget nek ana ayat yang mengatakan orang-orang yang dia mencoba menolehkan satu keyakinan selain Allah itu, maka digolongkan oleh Allah itu bakal orang yang celaka. Niki sing jenenge persoalan ngeten ora jenengan nuwun sewu Bu, ora usah jenengan analogikan karo macem-macem. Jadi pengen saya katakan prinsip teologi Islamnya mulai dari ujung barat sampai timur, mulai dari ujung utara sampai selatan podo Pak. Munine ya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu amanah pengen saya katakan. Itu yang bakal dipersoalkan Allah nanti yang pertama kan. Saya buka Pak setelah peristiwa kematian yang terjadi itu. Ini kalau saya ngomong salah dikoreksi Pak nanti. Ternyata bahwa kita besok itu setelah dikubur itu pertanyaan akan muncul pertama itu. Ketika kita akan dibangkitkan ditanya 2 malaikat mungkar nakir itu ada malaikat rahmat yang datang ngajari kita. Kuwi wis sing diajari wong sing iman sing apik Pak.
Akan datang dua malaikat kepadamu dan kamu akan ditanya. Pertanyaannya bagaimana? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wes ini pertanyaannya mudah. Gampang ya, Bu? Nek kon jawabe nek takoni man rabbuka jawabe piye, Bu? Allahu rabbi dan biya. Wis saiki. Pertanyaan itu tidak semudah yang kita pikirkan, Pak. Tergantung bagaimana hidup ini kita berkomitmen untuk melaksanakan amanah syahadah ini. Maka saya katakan syahadah itu bukan haknya orang. Non sewu syahadah mboten nek wis bar lahir disyahadati mboten. Syahadat itu fitrah loh, Pak. Ini dulu saya ngaji pertama di SD ya. Tak jelaskan surat Al-A'raf 172 ini. Itu amanah perjanjian kita kepada Allah. Maka ketika kita ini kok lengser dari persoalan itu, berarti kita sudah melanggar amanah Gusti. Jelas ya, Bu? Jelas ya, Pak? Nanti nek ana wong ngendikan perilaku kita ini sering sirik, keyakinan kita sering terbagi. Yo jenengan tidak usah mencari simplikasi macam-macam. Saya sering katakan nak fikih kena beda ning nak akidah ora kena. Ya Pak ya, nak fikih kena beda. Wong fikih itu juga menyangkut masalah metode atau cara-cara kita melakukan sesuatu. Mula Kanjeng Nabi niku cerdas. Contohnya takbiratul ihram ini padha ngendikan sing takbiratul ihram niki ucapan. Kalimatnya munine Allahu carane silahkan jenengan. No sing ngene ya kena, no sing ngene ya kena ya, Bu. Sing ngene ya kena, sing ngene ya kena. Kuwi bener kabeh kan. Lah nek jan nyalahke serak di tangan piye jenengan lho. Sing genah to Ibu. Nggih Bu nggih. Nah maka yang nomor 2 Bapak Ibu, amanah kita kepada Allah sebagai hamba ini wajib mengibadahi Allah. Ya ini dipegang Pak. Sehingga kita sudah percaya beriman dengan kita percaya dengan amanah macam kayak begini, persoalan itu jadi mudah. Ora usah disulit-sulit ke. Saya kalau ditanya Bapak Ibu-ibu, hidup ini yang menjadi satu diri kita ini dikatakan amanah mbek Gusti Allah, nek urip gelem ibadah mbek Allah. Jelas ya, Pak? Nah, caranya bagaimana ngibadah Allah? Allah menurunkan utusan, ikuti Dia. Nabi nek salat sedina ping 5 ya kita nglakoni ping aja ping 9, sikile pegel. Ning ya aja ping 3, ya nggih. Niku kurang jatahe, Pak. Gaji sithik ya. Ya punya mengibadi Allah tidak usah saya jelaskan. Terus ngerti, pokoknya jenengan ini kita ini mentasdikan keyakinan lalu kita mewujudkan pengabdian dengan beribadah kepada Allah. Allah hadisnya sahih kabeh, Pak. Wajjahtu itu hadis sahih. Allahumma ba'id itu sahih. Siji enggak Allahumma ba'id jinggo wajjahtu rapopo. Rapopo Pak. Wong niku padha hadis-hadis sahih. Silahkan dikerjakan. Siji nganggo, siji ora. Sing ora mergo celat Pak kesuwen nanti. Ngoten Bu nggih. Mula Kanjeng Nabi menghukumkan iftitah kuwi metune sunah. Ning nuwun sewu nek basmal apa Fatihah itu sakul matsani. 7 ayat berangkai, pedhot ning tengah kudu dia salatnya mesti batal. Cara bicara nembus batal nek salat dhewe kudu nganggo sujud apa sahwi, nek sing salat berjamaah kewajibannya imam untuk melaksanakan sujud sahwi. Kok ngono tat? Iya. Sebab jenis salat berjamaah, salat jamaah niku nek dhewe itu dia wajib baca Fatihah. Ning nek salat imam berjamaah bisa baca bisa tidak. Tergantung bagaimana panjenengan merespon imam yang sedang mengimami salat kita. Lho tadi kan ono hadis ngendika la salata illa bi Fatihatil Yaqra. Itu ya memang maca napa? Maca surat Fatihah kuwi menjadi wajib. Soalnya kalau tadi matur nek imam salah niku nggo jamaah. Jamaah tidak jadi gugur semua.
Niki lho sing pertama imam niki salat. Mula Kanjeng Nabi ngajari nek salah bener bet diingatkan imame bisa sujud sahwi. Lho tat jenengan kok ngendikane gampang men to. Pernah terjadi pada zaman Nabi. Nabi pernah sholat zuhur nun sewu jenenge umat zaman Nabi orangnya takzim, Pak. Nabi sholat 2 rakaat kondur. Ora ana sing takon. Ada seseorang nututi, ya Rasulullah saya pengen tanya, mengapa hari ini Nabi sholat zuhur 2 pojo? Nabi balik, Pak. Ning ora ngundang jamaah ngoten. Ora kaya sapa iki? Ustaz sapa? Jamaah. Wis seni berdakwah ora apa-apa, Pak nggih. Nah, ketika itulah Bapak Ibu Nabi datang balik ning masjid menggenapkan sholat, lalu Nabi sujud syahwi. Mula sujud syahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Jelas ya Pak? Mula kalau matur, begitu pula jatuhnya hukum Fatihah berjamaah seperti itu. Diwaca kena, rak diwaca ora apa-apa. Nek takbiratul ihram kudu diwaca, diucapke. Itu bentuk amanah yang kedua, yaitu mengibadati Allah. Yang nomor 3 Pak Bu, amanah dari Allah yang ketiga itu apa? Sebagai hamba itu diwani untuk cedak kepadaku, dia melakukan satu proses ibadah. Wani ngeleh fisike, Pak. Wani naham kanepsone, wujude poso. Mula matur, poso kuwi ana sing sunah, ana sing wajib to nggih. Nek sing wajib ku posone saka Gusti Allah. Mula ayatnya jelas, hadis kudsine jelas, Pak. Dipun ngendikan dening Allah wonten hadis itu dinyatakan kullu amal ibni Adam lah illa syiyam. Nggih, amal-amal niku Pak Bu niku gampang dideloki, gampang diitung ganjarane. Illa syiyam kecuali poso. Saumi li wa ana adzibihi, poso itu sumbernya saka aku. Sing arep ganjar aku. Mula niku jadi poso wajib nih bunyine ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Niku amanah Allah, Pak. Sing rumangsa iman insyaallah Bu barang 18 hari lagi poso. Nggih. Niki khusus warga Muhammadiyah Aisyah rasa takon posone kapan, ngerti. Tanggal 23 kita mulai Pak nggih. Berarti tanggal 22 kita tarawih. Ustaz aku poso ning ora tarawih piye? Ora apa-apa ning tipene wong kesen ndablek ya ngono. Sebab wong poso niku nun sewu nek wis mangsoma ya kudu mangkoma. Kita wis poso ya kudu salat tarawih. Walaupun tetap hukumnya sunnah. Salat tarawih niku Pak Bu dilakoni masjid ya apik, dilakoni ning omah ya apik. Lho kok ngono to tadi ya? Sebab nate Nabi ditanya, ya Rasulullah, salat paling bagus di mana? Nabi mengatakan shollu fi baiti. Salat paling apik salat ning omah. Illa sholatul maktubah, kecuali salat wajib. Berarti nek demikian jenengan salat ning masjid ya apik, salat ning omah ya apik. Ning salat sing apik niku tetep dilakoni nganggo berjamaah. Lah nek dimensi keluarga harmonis, Pak, perlu bina. Kadang-kadang suami ngimami salat-salat sunah ning omah. Ben napa? Atine ben dompok, Pak. Lho saiki fenomena niku akeh, Pak. Nggih Bu nggih. Suamine seneng ngaji, wedoke seneng nyanyi kuwi akeh. Bapaknya seneng sholat, ibunya seneng maksiat. Ya kayak ya Pak ya. Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang perlu kita pahamkan. Jadi poso niki Bu nglakoni amanah Gusti Allah. Mula maaf. Ya napa poso kok Quran ngomong ana qadha poso bareng, Pak. Padahal rak dilakoni ya ora ana sing ngerti ya, Bu. Kok ana ayat sing muni ayyaman ma'dudat pamangkana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Niku munine Quran, Pak. Lho kok ngono? Jenengan poso ning tengah poso kok ana pedhote, ning njaba poso kon ngrampungke. Jenengan rasa takon kuwi napa to, Tat?
Kuwi amanah Gusti Allah. Jelas ya, Bu? Nek jenengan poso rat misal ibu-ibu punya anak, ibu-ibu menyusui. Kanjeng Nabi menyempurnakan. Pada hari-hari tertentu kan jenengan pas hamil tua. Terus menyusui. Maka sebagian ulama ini fikih berpisah. Kudu poso, kudu bayar fidyah. Lah kalau matur nyusui fi amain 2 tahun. Lah bayare posone kapan? Mula bayare fidyah. Manut hadise Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikir gampang ya Pak ya. Aja digawe pusing. Sing penting kula jenengan nglakoni amanah Gusti Allah. Nah, sing nomor 3 4 Bu, amanah mbek Allah jangan kudu betul-betul tanggap bahwa hidup ini adalah karunia dari Allah. Nek ana ayat mengatakan fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jenengan bertebar bumi ini mencari ma'isyah itu pada hakikatnya mencari fadilah dari Allah. Profesi ini beda-beda, hasilnya beda-beda, maka kita disuruh menghitung hasil kita masing-masing. Jenenge zakat. Zakat fardu, Pak. Bab zakat itu sebagian Rasul ana sing bentuknya zakat tatawwu juga ada. Zakat sunnah ada, Pak nggih. Ning jenengan kula sami kula matur, pokoke ibu-ibu sekalian, kita ini untuk menjadi amanah harta yang diberikan oleh Allah, harta itu harus dibersihkan. Ayatnya pundi Pak kebuka ning At-Taubah 1 telu atau bahasa swidak nu kathah Pak. Ayat-ayat zakat tuh. Saya ngisi di Puri Anjasmara, saya diajak dialog Pak. Perkara saya mengatakan setiap kita memiliki sesuatu kudu dizakati. Saya ditanya dalilnya mana tak? Yen kok matan begitu? Ya saya katakan ketika kita ini menyusur sesuatu harta itu mesti harus metu tasarupe. Jadi ayatnya mengatakan khud min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha niku maknane napa? Setiap kita punya bersihkan, membersihkan harta carane karo zakat. Walaupun ini perlu dikaji. Contohnya jenengan tuku motor, Pak. Motor karo beras regane larang motor, ya betul. Lah jenengan di beras kon zakati tuku motor rak dizakati. Lah nek motor kredit rasa ditakokke kuwi wong sengsara, Pak nggih. Tapi nek sing jenenge harta-harta mutlak ngoten, Pak. Nggih utuh, Pak nggih. Yo jenengan berpikir nganggo filosofi to, Pak. Nah ayatnya matan khud min amalikum dadi niku bentuk kata khud min amalikum bentuk ini fi'il amr lho, Pak. Kata kerja itu. Tarik harta zakatnya. Betul ya, Pak? Pak, ini jangan aja denger-denger aku nek ngomong zakat ini. Ya memang ini kewajiban kita ya Bu ya. Nah ibu-ibu ini sing cerdas Bu. Ya nek misalnya aturi bapak 3 juta, sing 75.000 dicelengi. Kalau matur Bu ngitung zakat ora sangel-angel. 1 juta 2,5% men 20.000. Nek jan nisope niku nun 1.000 2,5%. Kalau setahun ya jangan kumpulke nek syuting pegawai rutin. Neng maaf kalau itu bentuknya adalah zakat profesi langsung serahke karo amil zakat. Nanti Pak nggih. Nanti amil zakat sing mengelola sendiri. Alhamdulillah Muhammadian wilazismu. Mantap. Nah, Bapak Ibu, sing nomor 2 Bu, tadi sudah saya jelaskan wis tak singgung-singgung, yaitu amanah kepada sesama manusia. Ini jelas Pak. Nah sesama amanah manusia niku nek Allah matan sok ben tak terangke masalah ukhuwah Islamiyah. Nek tudang nek Pak. Itu kan Allah matan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ternyata Bapak Ibu sebagai hamba Allah niki produk Allah yang namanya manusia itu harus saling mengenalkan diri. Identitas ini kudu ngerti. Mijen ngundang aku kok tiba-tiba ngerti. Kudu kan kenal siapa aku ini ya Bu ya. Nah Muhammad Afif sing semampai nyenengke. Ya ngono to, tiba-tiba ngundang teko dhewe kan ceramah, apa ngerti profilku, Pak. Lah niki Pak materi barawani materi ini ukhuwah, Pak. Ya sok ben tahun ngarep Pak diundangnya 1 betul aja. Iki September iki Maret ya Pak nggih 6 sasi.
Nah, jadi Bapak Ibu, niki mang waca niki. Jadi kita harus mampu memberikan sesuatu amanah niku apik bener sewu. Saya pengen katakan rakyat partisipasi mbak pemerintah ya kudu. Nggih. Contohnya pemilu itu sistem, Pak. Maka saya pengen matur, umat Islam haram golput, Pak. Pak, jelas betul niki. Umat Islam itu golput haram. Wah, itu sudah sistem aturan. Lah caranya bagaimana? Yo milih sing tenanan, aja dolanan. Ya, Bu? Jelas mboten niki? Dadi esuk niku kita rame-rame sukseskan. Ning yo sing bener aja mung asal-asalan. Asal-asalan ra ono gunane. Nggih, mantapkan, nggih. Nah, ini karena apa itu loh Pak? Kita harus memenuhi taat kepada apa Pak? Tadi nek kepala negara kudu menehi kewajiban rakyat yo kudu, ya punya. Nah, ini. Wah niki nek niki ceritane sing akeh-akeh ngoten niku. Pokoke pati samatur beban pimpinane rekoso. Nah, monggo Pak klik lagi Pak. Nah, niki seseorang amanah kepada dirinya sendiri, Bu. Surat At-Taghabun itu jelas, sering dibaca disampaikan para ustadz. Kita itu harus ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wong itu nuwun sewu ngajeni awake dhewe. Itu Pak, Pak nggih. Jenengan dadi wong pengen aja diajeni wong, jenengan ngajeni awake dhewe ra iso. Contonipun Bu, nek jenengan pas awake kotor ya adus, to Bu. Bu. Bar kelon ya adus. Mboten ya Pak ya? Ini kalau matur, awak kotor kudu diresiki. Sing ngresiki sapa? Awake dhewe. Sebab di situ ada aurat sing ora entuk ketok wong liya. Niku lho nek matur, maaf Bu. Dadi contone napa to Islami salat dadak nganggo wudu. Jenengan kuwi ngajeni mbek awake dhewe, Pak. Ya, Bu. Ini terutama bapak-bapak, ini anak-anak yang remaja, muda pengen sama matur. Nek sholat ini nganggo pakan sing khusus. Ojo pakan bar nggo maraton nggo sholat gembrobyol. Malaikat tetep nutup hidung tondenda. Ya iya. Jadi sholat ya jenengan kudu pakaian sholat ya ono dhewe. Itu Mak nggih. Jenengan rapat yo nggo pakan dhewe. Kan ngoten to, Pak. Pakan olahraga ya dhewe. Sok training gue sholat gue rapat. Bu ibu jengotan ya Bu. Bu ibu napa meleh Bu kudu luwih haji meleh. Nyane wudu contone Bu ning ngene tempat terbuka karo ning ora kuwi beda carane. Bab ibu-ibu aturane terlalu banyak. Ibu non sewu sirahe kebuka kuwi dadi tontonan nggih mboten. Mulane nek haji kudu nggawa kaos kaki kan ta Bu. Ben apa sikile rak dilirik wong kan. Marake batalke wong tawaf. Mula ditutupi Ibu. Lu rak konsentrasi to Bu. Wong kula nglatih manasik haji ten Pak. Nek anak buahku wedok nom-nom aku rak konsentrasi ya Pak. Oh niki jujur wae ya Bu ya. Maka ibu-ibune diajeni. Ibu-ibu jangan mengharap diajeni wong liya, nek ibu ra iso mengajeni awake. Napa Pak Quran ini banyak menggelar masalah-masalah sing aurat, perzinahan itu banyak yang dicontohkan wanita karena memang kehormatan wanita itu tinggi. Nek bapak-bapak nyarambune larangan. Ya ini amanah kepada diri kita sendiri. Jadi gambarannya Bu, kita ini kalau insya Allah neng dunia apik ya insya Allah neng akhirat ge. Klik Pak terakhir. Nah, monggo Bapak Ibu niki dipun raosaken panjenengan bersama. Ketika kita ini sudah menjadi mampu beramanah kepada Allah, beramanah kepada diri sendiri, beramanah kepada orang lain, kita semua ini sudah punya sepakat. Ya punya bahwa melaksanakan amanah itu hukumnya wajib, Pak nggih. Amanah wajib loh Pak ya. Nah niki. Termasuk Bu, niki jenengan nek bapake dituntut rak apa-apa. Jadi Pak njenenku harus amanah kepada istri. Pak nggih.
Setelah diangkat abdu nikah nika, jangan kan membaca sibghah. Apabila saya seorang suami tidak menafkahi lahir batin selama 60 hari lamanya, atau saya menyakiti badan, kok istri saya tidak terima, istri saya menuntut, maka jatuhlah talak. Terus Pak niki dileng-leng lho Pak, nyampun ngomong ngeten, tat wanita kan tidak punya talak, tidak boleh, boleh saja dalam keadaan tertentu dan khusus. Ini kalau betul ngajarin jenengan, mulai ibu-ibu, bapak, ibu-ibu tidak boleh bu, tukaran karo bapak istri mengatakan pegatan aku, itu nuzus itu bu, melanggar amanah. Nah wong nuzus ra kena dikeloni 40 dino Pak, ngeri ora. Ya, makanya dalam hal ini ada sangkut pautnya dengan ini. Jadi para ulama bersepakat menunaikan amanah hukumnya wajib. Contohnya para pemangku kekuasaan harus dia menunaikan amanahnya kepada rakyat. Nah, juga demikian Bapak Ibu, amanah itu akan muncul apabila itu dilakukan dan dikendalikan dengan keadilan, adil. Pokoknya Pak, nek jadi orang punya sifat keadilan luar biasa. Suami adil itu istrinya pasti jelita Pak. Kayak Siti Khadijah lho Bu. Siti Khadijah itu bahagia di dunia dan bahagia di akhir. Ya, karena apa? Rasulullah amanah. Siti Khadijah amanah. Lalu Bapak Ibu, saya lanjutkan, hamba berkewajiban melaksanakan amanahnya kepada Allah dengan cara mentaati perintah dan menjauhkan larangan. Ya perintahnya jelas Pak, arkanul Islam itu perintah dilakoni mulai syahadat tekan haji. Mula kalau sering matur Pak dengan bahasa sing tak nggo gojekan, wong sugih kok urung tau ning Baitullah niku nek mati ketemu malaikat diketak gak ndani. Nek sing miskin mboten Pak. Lha iya, wong ayate jelas kok. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a. Semua orang itu diperintahkan Baitullah Pak. Nek kula ning gelar ayat niki ternyata tidak hanya umat Islam, kabeh kudu ning Mekah. Sebab kula tadi matur, Islam ki fitrah Pak. Mboten produke wong. Ya Bu, mula jenengan sing ndedit durung tindak Mekah ning tindak Mekah. Rasa haji umrah. Haji 30 tahun mati wis. Jadi kalau ajari Pak, nek sing ora duwe ya ora apa-apa, ora duwe kok. Wong sakniku umrah bayar 35 juta mek kaya haji ya Pak. Cobi ya Bu. Saya ini haji pertama Pak bayar 29 sekian. Kalau sing pindho gratis, bayari KPIH. Enak toh Pak? Lah ini berkah dadi pembimbing haji ngeten Pak. Mang kula niki ping 3 ning Mekah sing pindho gratis. Enak toh Pak? Allah tak kaji gratis kok diduduhke lho, lah kaji gratis kuwi sing sepoi-sepoi basah. Ya, nah Bapak Ibu, makanya jenengan saya ajak nggih Pak. Monggo kewajiban mbek Allah digarap nggih Pak nggih. Yen kula sami nek sing urung tingkate bayar zakat wajib ya zakat tatawwu Pak nggih. Niku mau paling sithik teko ngaji nggawa, nang gojing ra apa-apa. Ngerti gojing mboten Bu? 5.000. Mayan. Nggih. Aturun Pak niki pun meh kula rampungi. Nah Bapak Ibu, niki wau kula matur pedagang niku amanah kudu mbek pembeli ini ya Bu. Tadi di awal sudah sang. Nah secara garis besar Bapak Ibu menunaikan amanat itu dapat mendatangkan kemanfaatan dan menciptakan kehidupan manusia menjadi baik dan mampu menjaga diri dari perbuatan khianat. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya Pak ya. Kopat di sayur santen ya Pak, Bu. Apabila saya matur ada lepat nyuwun pangapunten. Ngeten ya Pak. Nah, nek ibu wis ngapunten kula berarti saya siap nek diundang mangkat meneh, ngoten ya. Nek ora ya aku wegah. Bapak, ibu-ibu, apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang.
apabila Bapak Ibu berkenan mendengarkan ceramah saya, tolong Pak Bu tatap saya dengan pasti. Dititeni takoni alamat endi sampeyan diundang kembali. Itu aja. Terima kasih. Nasrun minallah fatkun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.